Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dan juga strategi yang harus kita lakukan saat market seperti sekarang ini. So, teman-teman mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke, jadi teman-teman, jadi hari ini IHSG merah lagi, turun hampir 1%, yaitu 0,96%. Ya menurut gua kondisi IHSG hari ini cukup mengerikan gitu ya, karena dijebol kotak support yang di sini, yang dimana IHSG berarti berpotensi turun sampai 6.600 gitu teman-teman. Untuk IHSG seperti ini ya, lagi-lagi gue cuma bisa bilang ya teman-teman harus disiplin money manajemennya gitu ya. Dan kalau sekarang ini emang kalau gue pribadi gue belum beli apapun gitu teman-teman, masih megang saham yang udah punya aja karena kondisinya masih kurang stabil dan market juga masih sangat sepi gitu ya transaksinya. Jadi gue cuma mau ingetin teman-teman jangan agresif, yang udah lossnya kedalaman. Menurut gue sih teman-teman harus ambil keputusan supaya nanti kalau emang dia turun terus ya kita bisa dapat kesempatan lagi buat buyback harga yang lebih murah seperti itu teman-teman. Jadi untuk IHSG berpotensi turun sampai 6.600 sih. Apakah pasti? Ya nggak pasti ya, nggak ada yang pasti gitu. So sekarang kita mau langsung bahas aja saham apa yang menarik untuk kita bahas. Jadi BBRI kemarin gue sempat bahas, hari ini gue mau bahas lagi. Jadi BBRI valid ya, dia close-nya merah, turun 1,8% dan volume cukup besar. Ini support yang harus dijaga sama BBRI. Terakhir 4.250 lah ya. Kalau jebol ke situ BBRI menurut gue berpotensi bisa turun sampai ke harga 4.000 lagi. Ya kalau gue pribadi nggak apa-apa sih dia turun sampai 4.000 juga, karena kesempatan buat dapat harga lebih murah untuk saham BBRI, karena kita tahu BBRI ini perusahaan yang cukup bagus seperti itu. Tapi ya jangan nangkep pisau jatuh ya, walaupun dia turun 4.000 jangan main asal beli aja, tunggu dia agak rebound sedikit baru kita sikat gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat stokastik sama MACD sih dia emang harusnya sih turun dulu seperti itu. Coba kita lihat broksumnya BBRI hari ini ya, tuh big distribusi ya teman-teman, hari ini big distribusi. Nah yang jual paling banyak nih si ZP nih, karena dia megang banyak juga, 339 miliar dia buang barang. CCYP baru beli. Coba kita lihat foreign ya, BBRI tuh 355 net sell, gila ya, ngeri ya. Jadi lagi buang barang. Jadi teman-teman untuk BBRI emang masih ada potensi untuk lanjut turun sampai ke harga 4.000 kalau dia jebol 4.250 ke bawah. Seperti itu ya. Lanjut ke saham berikutnya itu United Tractor. Nah United Tractor ini menurut gue justru yang menarik gitu ya. Dia kemarin gak sempet turun sampai di 31.200 padahal gue udah tungguin. Ternyata dia udah rebound dari waktu dia rebound dari MA 100 nya, dan hari ini naik cukup signifikan 4,8%, yang which is menarik menurut gue kenaikan United Tractor ini. Dan kalau kita lihat stokastiknya menarik ya, golden cross di area jenuh jual, dan juga ini mau golden cross nih MACD nya, volumenya cukup menarik. Best price nya menurut gue bisa tunggu di 33.250 atau di area MA 50. Target United Tractor sebetulnya bisa ke 36.000 teman-teman. Coba kita lihat langsung aja ke broksumnya United Tractor. United Tractor hari ini tuh emang big akum yang beli AK paling banyak 98 miliar, average-nya itu 33.450 lah ya. Makanya kalau kita mau entry besok kalau dikasih, kita boleh ke 33.400, sangat boleh banget gitu teman-teman kalau dikasih. Dan target dia terdekat kan kemarin gue katakan dia bisa ke 34.000 dulu, habis itu ya dia berpotensi ke 36.200. Seperti itu untuk United Tractor sih. Coba kita lihat foreign ya, United Tractor. Nah diakumulasi 155 miliar sama foreign ya, ngeri ya, lumayan nih. Jadi kalau besok dikasih ke 33.400 ya peluang, menurut gue sih peluang. Stop loss kalau dia jebol di bawah 32.000. Seperti itu. Jangan terlalu agresif ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya, Inco. Nah Inco ini dikit lagi menarik. Dia dikit lagi breakout ascending triangle
Jadi gue masih nungguin di sini, alarm gue masih standby 6.925. Kalau dia breakout ya menarik, kalau nggak breakout ya berpotensi turun lagi, tapi harusnya berpotensi breakout. Coba kita lihat ya. Kalau dari stokastik menarik, dia kayak pengen golden cross, MACD juga masih sideways gitu ya. Dan coba kita lihat Broxum. Pokoknya gue sih tinggal tunggu aja dia breakout gak nih 6950 di sini. Coba kita lihat nih Broxum Inco. Hari ini Big Akum, BKAK yang beli nih, foreign harusnya akumulasi ya. Nah, akumulasi 18 miliar untuk Inco. Dan kalau kita lihat ya, kalau gue sih buy on breakout ya teman-teman, tunggu dia breakout 6.900 baru tertarik beli. Kalau nggak breakout mohon maaf belum tertarik ya. Walaupun best price nya di 6.650 ya boleh aja, tapi kalau gue pribadi gue maunya nunggu dia breakout, karena kalau dari historical setiap dia kena resistance di sini dia balik turun lagi, jadi kalau dia belum strong ya nanti dulu, seperti itu sih. Menurut teman-teman dia bakal breakout gak nih? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya, Mayora. Coba, nah Mayora hari ini naik cukup tinggi ya, 5,8%, yang menurut gua menarik, dan volumenya juga cukup bagus. Untuk Mayora sendiri nih menurut gue ya menarik, dan dia tuh lagi bikin, dia tuh pas banget di resistance nih. Ini ya gue tarik ya, ini kan resistance nih, dia belum bisa nih, habis ngebreak dia ketarik turun lagi nih teman-teman. Kan resist tertinggi, ini ngebreak turun lagi gitu ya. Nah kalau untuk Mayora sendiri ya menurut gua dia besok, coba kita lihat. Nah ini kan udah berada di jenuh beli ya, MACD sih emang masih kelihatan menguat, dan stokastik juga strong. Jadi kalau misalkan dia breakout dari high dia 2200 ya baru menarik menurut gua untuk Mayora. Tapi kalau dia besok turun ya menurut gua dia berpotensi bikin yang namanya cup and handle. Nah ini tuh berkata ini udah cupnya nih udah jadi ya. Nah kalau bisa dia besok turun dan dia kepentok gitu ya, misalnya dia merah terus dia bikin base, itu menurut gue cakep banget kalau dia bikin base begini, turun. Nah pas di sini area rebound kan MA50 pasti agak menaik dikit ya, ntar dia rebound, cakep banget buat kita buy on weakness buat jual di 2150. Terus kalau dia breakout menarik. Jadi seperti ini ya. Kalau dia emang udah langsung breakout ya targetnya bisa sampai 2600. Yang dimana itu adalah resistance lama dia juga. Nih, tuh. Nih target terdekatnya 2450 lah, resistance lama. Target tertingginya di sini, resistance dia yang di sini 2600. Seperti itu untuk Mayora. Ya sebetulnya paling cakep kalau dia turun dulu, dia bikin base, bikin handle, baru breakout menarik. Karena stokastiknya lagi berada di jenuh beli. Jadi kayak kurang jos aja kalau dia langsung ngebreak di sini teman-teman. Seperti itu sih untuk Mayora. Coba kita lihat langsung Broxumnya aja. Harusnya Big Akum. Nah Big Akum ya, yang beli YU, CS, KZ. Coba kita lihat foreign. Mayora di Akum juga tapi masih kecil 222 juta. Nah untuk Mayora sendiri kan dia masih fase awal golden cross. Teman-teman lihat nih, dia baru fase awal golden cross. Jadi berpotensi sih menurut gua untuk Mayora menguat lagi, karena ini udah tanda-tanda reversal. Menurut teman-teman Mayora seperti apa sih, menarik gak? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam trading maupun investasi. Dan jangan sungkan-sungkan jikalau ada saham yang mau dianalisa, silahkan komentar aja langsung. Nanti gua akan coba analisa ya teman-teman. Gua akan lihat dulu saham itu layak dianalisa atau enggak. Kalau misalkan saham-saham kayak yang saya tidur doang, saham gocap yang teman-teman gambling, gue biasanya nggak analisa sih. Jadi silahkan komentar ya. Dan juga terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan gue mau ingetin disclaimer on, ini cuma analisa sebagai alat bantu teman-teman biar teman-teman dapat pandangan. Jangan dijadiin patokan alasan jual atau beli ya. Jadi teman-teman wajib research lagi sendiri supaya teman-teman makin pede nantinya. Jadi teman-teman tahu alasannya gue beli kenapa, alasannya gue jual kenapa. Seperti itu. Dan mohon bantuannya ya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you semuanya, salam cuan, bye bye.